Setelah rumahnya selesai dibangun dan siap untuk ditempati, Jenar menemui kenyataan bahwa rumah itu berdiri di atas tanah yang terkutuk. Pertemuannya dengan Nisaka, si kuntilanak perempuan penunggu rumahnya, menguak tabir misteri dan tragedi yang tersimpan sejak ratusan tahun yang lalu. Selain Nisaka, ada juga Luhung, seorang pemuda yang mati akibat fitnah keji yang akhirnya menjadikan pemuda itu sebagai sesosok kuntilanak lelaki yang memburu para pembunuhnya. Peristiwa apakah yang akan menimpa Jenar? Akankah ia mempertahankan rumah itu? Ataukah ia memilih untuk meninggalkan rumah itu begitu saja? Kisah ini sebagian besar adalah pengalaman nyata yang dialami oleh penulis. Bagian pertama, pulang. Hampir pukul 1 dini hari, saat bis antar kota antar provinsi yang Jenar tumpangi memasuki pusat kota kecilnya. Dalam 10 menit lagi, bis akan menurunkan penumpang terakhir di alun-alun. Jenar mengemasi dan memeriksa barang-barang di dalam tasnya. Semuanya komplit. Ia memutar sedikit tubuhnya untuk menengok ke depan dan ke belakang. Hanya tersisa 4 orang penumpang termasuk dirinya. Pemandangan di luar tampak buram, terhalang gerimis yang menyiram kaca bis. Jenar menyesali diri karena lupa membawa payung lipatnya. Ia berdoa dalam hati, semoga payung itu tak hilang. Ia ingat, sebelumnya sudah menyiapkan payung itu di dekat pintu belakang kantin, tempatnya membuka usaha di universitas ternama itu. Jaketnya yang tipis tak mampu melindungi tubuh Jenar dari hembusan angin dingin yang berasal dari pintu depan bis yang sudah dibuka oleh si kernet. Kembali ia merutuki diri sendiri. Mengapa di musim hujan seperti ini, ia justru melupakan payung dan tak memakai jaket yang layak. Padahal, sejak dari Surabaya, ia sudah merasa tak enak badan. Bis melambat. Beberapa sepeda motor langsung mendekat. Para tukang ojek itu sudah hafal waktu kedatangan bis. Bis berhenti di sudut alun-alun kota, tepat di depan pos jaga polisi yang tertutup. Para tukang becak renta keluar dari becaknya, berlarian menuju pintu depan bis di tengah gerimis yang masih saja turun. "Becak, Mbak?" "Nggih, Mbak," kata mereka dengan tatapan penuh harap. Mereka bersaing dengan para tukang ojek yang sama rentanya dengan sepeda motor mereka. Pemandangan itu membuat hati Jenar teriris. Berharap menjadi orang yang kaya, yang bisa membagi-bagi uang untuk mereka dan menyuruh mereka pulang saja. Alih-alih membiarkan tubuh renta mereka tersiram hujan di dini hari yang sedingin ini. "Tidak, Mbah, maaf, rumah saya jauh," jawabnya pada seorang kakek renta tukang becak yang memandang dengan senyum yang lemah. "Oh, enggih, Mbak, ndak apa-apa." Tukang becak itu berlalu dan kembali naik ke jok becaknya. Jenar tak berdusta. Rumahnya memang lumayan jauh bila ditempuh dengan becak. Lebih dari 7 kilometer jaraknya. Apalagi bila tukang becaknya renta seperti kakek itu. Jenar merasa tak tega.
Dari keempat orang penumpang, 2 orang di antaranya sudah ada yang menjemput. Mungkin keluarga mereka. Seorang lagi sudah naik sebuah ojek. Jenar mengedarkan pandangan. Masih ada 3 ojek lagi. Ia memilih seorang bapak yang paling tua dari mereka. 2 ojek itu berlalu. Bapak itu tersenyum ramah. "Mau kemana, Mbak?" Jenar menyebutkan alamat rumahnya dan bertanya berapa tarif ojeknya. "Silakan Mbak saja, saya tidak pernah mematok harga," ujarnya sembari memberikan helmnya kepada Jenar. "Monggo dipakai, Mbak." "Tidak usah, Pak. Rambut saya basah. Jijik rasanya kalau pakai helm," tolak Jenar. "Baiklah kalau begitu." Bapak itu menggantungkan helmnya di sebuah gantungan besi di bawah stang sepeda motor. "Hati-hati ya, Pak," pesan Jenar sebelum ia menekan gas sepeda motor bututnya. Mereka meninggalkan area alun-alun, melewati pasar kota yang masih sepi, menyeberangi jembatan di muara sungai, lalu melaju di jalan raya yang lengang. Hanya ada tanah lapang dan bangunan gudang mebel yang sepi. Di beberapa bagian jalan, tampak genangan air yang besar. Motor butut itu melaju sangat pelan. Suara knalpotnya lumayan berisik. Entah kapan terakhir kali sepeda motor itu diservis dan diganti oli. "Maaf nggih, Mbak, jalanan di sini rusak parah. Lubangnya besar-besar dan dalam. Apalagi sejak banjir tempo hari, aspalnya jadi tergerus air." "Nggak apa-apa, Pak. Yang penting selamat," kata Jenar membesarkan hati bapak ojek itu. Beberapa kali Jenar terlonjak dan hampir terjatuh saat sepeda motor melaju di genangan air yang ternyata dalam. Ia berpegangan erat pada besi di kanan kiri jok yang licin karena basah. Rambut, wajah, dan tubuhnya sudah basah kuyup. Sambil berusaha membelok ke kanan kiri dan menjaga keseimbangan motor, bapak itu bercerita tentang banjir yang melanda kota kecil itu selama berhari-hari. Jenar tahu bapak itu sengaja mengalihkan perhatiannya dari perjalanan yang membuat was-was ini. Jenar berdoa di dalam hati agar bisa segera sampai di rumah dengan selamat. Namun sialnya, di tengah perjalanan yang kanan kirinya hanya area persawahan, ada pohon waru besar yang tumbang. Batangnya melintang di jalan. Pasti baru beberapa jam yang lalu. Ia mendengar bapak itu mengeluh pelan. Jenar merasa iba, namun ia tak mampu berbuat apa-apa. "Kita jalan menepi selokan situ ya, Mbak. Motor saya tuntun saja. Sempit sekali jalannya. Mbak hati-hati nggih, jangan sampai tercebur selokan. Lumayan dalam, Mbak." Jenar mengangguk, meski bapak itu tak melihatnya karena ia sudah menuntun sepeda motornya di depan. Suara napas bapak itu mulai terengah-engah. Karena selain harus berhati-hati menuntun sepeda motor di tanah berlumpur yang licin dan sempit, jalannya juga menanjak, sehingga ia harus mengeluarkan tenaga rentanya dengan susah payah. Jenar menunggunya sampai agak jauh, memberi jarak aman agar bila bapak itu atau sepeda motornya tergelincir,
tidak menimpanya yang berada di bawah. Saat Jenar melangkah, tiba-tiba kaki kirinya terasa berat. Ia mengerahkan seluruh tenaga, namun kakinya tetap lekat di tanah. Jenar melirik ke bawah. Ia nyaris berteriak saat melihat sebuah tangan kurus yang hanya berupa kulit dan tulang mencengkram sepatunya persis di pergelangan kaki. Tangan itu terjulur dari selokan di bawahnya. Meski matanya terasa pedih dan buram karena air hujan, namun ia bersikeras memaksakan diri untuk melihat permukaan air selokan yang mengalir deras. Jenar melihat sesuatu yang berwarna pucat, tampak samar diterangi bias lampu sepeda motor. Ia menutup mulut menahan pekik ngeri. Itu dahi. Warnanya putih pucat pasi. Di atasnya ada puncak kepala dan rambut hitam panjang yang menjulur mengikuti arus air selokan. Puncak kepala itu perlahan menyembul ke atas. Pelan sekali. Jenar memaki diri karena tak bisa mengalihkan pandangannya ke arah lain. Kini ia melihat sepasang mata. Bukan, itu bukan mata, melainkan rongga mata yang bolong. Jenar gemetar, namun tak berani berteriak. Sementara cengkeraman tangan kurus itu masih melingkari kakinya. Dengan sekuat tenaga, ia pun menjejakkan kaki kanannya ke lengan itu. Sekali, dua kali. Akhirnya cengkeraman itu pun terlepas. Jenar segera menarik kakinya dan cepat-cepat menyusul bapak ojek yang sudah berada di jalan yang rata dengan keadaan mesin sepeda motor yang masih menyala. "Mbak, ndak apa-apa?" tanyanya saat melihat Jenar mendekat dengan nafas tersengal-sengal. "Ndak apa-apa, Pak. Cuma terpeleset tadi. Monggo dilanjut." Jenar segera naik ke boncengan. Sempat ia melirik ke belakang. Untungnya, makhluk itu tak mengikuti mereka. Jenar membisu sepanjang sisa perjalanan. Mereka memasuki area pemukiman warga yang hanya terdiri dari beberapa rumah. Setelah melewati 2 buah persimpangan jalan, Jenar meminta bapak ojek itu untuk membelok ke arah kiri. "Oh, ke perumahan baru ya, Mbak? Baru pertama ini saya ke sana." "Enggih, Pak," Jenar menjawab singkat. Rumahnya memang melewati gerbang area perumahan itu, tapi bukan bagian dari perumahan. Karena hanya ada satu jalan menuju ke sana, selain melewati hutan. Setelah membelok ke arah kiri, mereka melewati area kebun dan lagi-lagi area persawahan. Jenar bergidik ngeri saat melihat selokan yang berada di pinggir sawah. Takut kalau makhluk tadi muncul lagi di sini. Ia menelan ludah. Tenggorokannya terasa kering kerontang. "Sabar, Jenar. Sebentar lagi sampai rumah," hiburnya dalam hati. Tiba-tiba, "Mbak, kok rasanya sepeda motor ini berat ya?" Pak ojek itu bertanya. Jenar pun merasa demikian. "Berhenti saja dulu, Pak. Mungkin bannya bocor." Pak ojek menghentikan motornya. Jenar turun dari boncengan dan berjongkok memeriksa ban belakang.
tampak normal. Ia mengelap wajahnya yang basah kuyup dengan kedua telapak tangannya. Saat membuka mata, Jenar melihat sesuatu berkelebat di depan Pak Ojek. Detik berikutnya, Pak Ojek turun dari sepeda motornya. Seketika, Jenar merasa jantungnya tercabut. Ia bisa melihat dengan jelas di antara depan jok dan stang sepeda motor, duduk sesosok pocong dengan posisi menyamping. Berarti, tadi pocong itu tepat berada di hadapan Pak Ojek. Pantas saja, sepeda motor butut ini semakin terasa berat. Pak Ojek memasang standar sepeda motornya dan berjongkok memeriksa ban depan. "Oh, enggih. Ini yang bocor, Mbak," katanya pelan. Jenar benar-benar ingin menangis saat itu. Mereka masih 1 kilometer lagi menuju rumah Jenar. Air dari selokan mulai meluap ke jalan hingga di atas mata kaki. Ban sepeda motor bocor dan pocong keparat itu masih saja duduk di situ. Dengan perasaan campur aduk antara letih, marah, kesal dan ketakutan, Jenar membiarkan air matanya jatuh mengalir bersama curahan hujan. Ia tak sedang menangisi dirinya, tapi nasib Pak Ojek itu. Sungguh sial sekali nasibnya dini hari ini. Hati Jenar terasa pedih melihat kemeja dan celana panjang berbahan katun tipis yang kini melekat basah di kulit Pak Ojek itu. Tulang iganya tampak menonjol di balik kemeja putih lusuh itu. "Harusnya kau berada di rumah, Pak. Bukan malah kuseret dalam kesialanku," sesal Jenar dalam hati. "Mbak, kenapa?" tanya Pak Ojek itu prihatin. Jenar mendongak dan mencoba tersenyum. Untunglah, sorot lampu sepeda motor tak langsung menerangi wajahnya. "Semoga Pak Ojek tak melihatku bercucuran air mata," batin Jenar. "Ndak apa-apa, Pak. Cuma capek hati," jawabnya lirih. Lelaki itu tersenyum bijak. "Apa masih jauh, Mbak?" "Ndak, Pak. Hanya 1 kilometer lagi." "Pak, tolong kemari. Saya beritahu, tapi jangan kaget." Pak Ojek menuruti ajakan Jenar. Mereka meninggalkan sepeda motor itu di tengah jalan yang mulai banjir. Jenar berdiri bersedekap, membelakangi sepeda motor itu, memandangi hamparan sawah. Pak Ojek itu berdiri di sebelahnya. "Ada apa, Mbak?" Lalu Jenar memberitahunya bahwa ada sosok pocong yang sedang duduk di sepeda motornya. Jenar menunggu reaksi Pak Ojek dan berharap semoga saja ia tidak ketakutan. Di luar dugaan Jenar, justru lelaki itu tersenyum. "Saya sudah tahu, Mbak, tapi saya diam saja karena tak ingin membuat Mbak ketakutan." Lemas tubuh Jenar mendengar jawaban itu. Beban berat terasa diangkat dari pundaknya. Tampaknya mereka memang mempunyai kesamaan. "Lalu kita harus apa, Pak?" "Saya antar Mbak sampai rumah, meski dengan berjalan kaki. Kasihan orang perempuan jalan sendiri di tengah malam, apalagi saat banjir begini. Takutnya kalau ada ular atau bahaya lain, Mbak. Nanti setelah Mbak aman, saya kembali ke sini ambil sepeda motor saya." "Lalu sepeda motor Bapak pripun?" Lelaki itu tertawa pelan. "Saya pinggirkan saja, toh bannya juga bocor
Banjir pula. Siapa pula yang mau sepeda motor butut seperti itu? Jenar tergugu, tak tahu harus menjawab apa. Tapi tampaknya memang tak ada pilihan lain. Baiklah Pak, di rumah ada sepeda motor kok. Nanti saya antar Bapak kemari dan saya temani cari tambal ban. Halah, sampun Mbak, ndak usah dipikirkan. Bapak ini sudah sepuh, sudah biasa nemui segala macam kesulitan. Jenar menoleh ke arah sepeda motor itu. Lelaki itu juga. Dia sudah pergi, gumam Pak Ojek. Jenar mengangguk. Pak Ojek menuntun sepeda motornya ke bawah sebuah pohon kapuk dan menyandarkannya di batang pohon sebesar pelukan 4 orang dewasa itu. Monggo Mbak, kita lanjut, ajaknya. Suara air berkecipak di sekeliling kaki mereka. Jenar tak ingin membuka sepatunya, meski langkahnya terasa berat karena arus air banjir yang lumayan kuat. Gerimis mulai reda, namun entah mengapa justru permukaan air malah semakin tinggi. Jenar berjalan di depan. Pak Ojek mengikutinya sejarak 3 meter. Mereka melewati sebuah rumah kosong di sisi kiri. Jenar berjalan menunduk sambil bersedekap menahan dingin. Tubuhnya gemetar, giginya bergemelutuk. Bukan hanya karena kedinginan, namun juga karena teringat cerita tentang rumah kosong itu. Rumah itu sudah sejak lama berdiri. Bangunan satu-satunya di sepanjang jalan menuju ke kawasan perumahan. Sudah sejak dulu, rumah itu terkenal dengan segala macam cerita tentang penampakan. Namun, yang paling Jenar ingat adalah cerita yang dialami oleh para bapak penduduk perumahan beberapa bulan yang lalu. Suatu malam, saat sedang mengobrol, salah satu dari mereka ada yang iseng melontarkan ide untuk memancing di sebelah rumah itu. Bagai gayung bersambut, ide itu pun disetujui oleh para tetangganya, sehingga ada sekitar 5 atau 6 orang bapak yang ikut bergabung. Mereka pun menuju rumah itu dengan membawa jala, alat pancing, dan senter. Di sebelah rumah itu ada sebuah tanah yang membentuk cekungan, sehingga kadang saat banjir datang, air selokan meluap dan ikan di dalamnya ikut hanyut lalu pindah ke cekungan yang akhirnya menjadi sebuah kolam. Saat sebagian sedang menebar jala dan sebagian lainnya menunggui kailnya, seseorang dari mereka iseng menyorot sekitar dengan lampu senternya. Namun, sekonyong-konyong ia menjerit keras saat sorot lampu senternya menyinari sosok raut muka pocong. Mendengar ceritanya, serempak semua orang memandang ke arah yang dituju. Semua orang melihat sosok pocong itu berdiri tegak di dekat pintu belakang rumah itu dengan wajah yang hitam mengerikan. Kain kafannya yang lusuh dan koyak di sana-sini sedang memperhatikan ke arah kolam. Para bapak histeris dan lari berhamburan menuju ke kawasan perumahan, ke rumah masing-masing. Sejak saat itu, mereka tak berani lagi memancing di kolam sebelah rumah itu meski di siang hari. Kini, Jenar dan Pak Ojek berjalan basah kuyup, tersaruk-saruk pada sekitar pukul 2 dini hari melewati depan rumah itu. Jenar tetap menunduk, meski dirasakannya tengkuknya meremang. Ia melirik sekilas.
pohon mangga di depan rumah itu semakin lebat. Jauh bedanya sejak terakhir kali Jenar melihatnya. Dahannya yang paling bawah menjuntai hingga menyentuh tanah. "Agak cepat yuk, Pak." "Oh, nggih, Mbak." Terdengar suara lelaki itu mempercepat langkahnya. Suara langkahnya membelah air. Gelap gulita di sekitar mereka. Hanya ada area persawahan dan rumah itu. Penerangan satu-satunya hanya berasal dari lampu bohlam kecil di teras rumah. Untunglah mata mereka mulai terbiasa dengan kegelapan. Namun, tetap saja beberapa kali Jenar mengaduh karena kakinya terperosok di lubang jalan. "Hati-hati, Mbak, pelan saja." "Nggih, Pak." Jenar menjawab singkat, namun tak mau memperlambat langkahnya sedikit pun. Ia hanya ingin segera menyingkir sejauh-jauhnya dari rumah itu. Mereka memasuki kawasan perumahan. Di depan gerbang ada sebuah gardu pos ronda. Tak seorang pun di sana, bahkan lampunya pun mati. Jenar membelok ke kiri. Pak ojek masih mengikuti dengan jarak yang sama. Jalan itu adalah deretan perumahan yang paling depan. Sepanjang jalan itu hanya sekitar 3 rumah yang berpenghuni. Semuanya berada di sisi kanan mereka. Rumah-rumah lainnya rusak karena terbengkalai. Menurut kabar, perumahan ini adalah proyek yang gagal. Kontraktornya kabur setelah melakukan korupsi bahan bangunan. Bahkan, pasir yang digunakan pun dicampur dengan pasir dari laut, sehingga dindingnya sangat rapuh. Kurang dari 5 tahun setelah pembuatan, sudah banyak rumah yang rusak. Rumah-rumah yang masih berdiri biasanya karena direnovasi ulang oleh pemiliknya dan sebagian besar dikontrakan. Sehingga sebagian besar penghuni perumahan adalah para pendatang yang mengontrak. Di sisi kiri, hamparan sawah dan tanah lapang. Biasanya digunakan para bapak untuk main sepak bola dan anak-anak yang bermain sepeda. Tapi malam ini teras rumah-rumah itu, hamparan sawah dan tanah lapang rata tertutup air, sehingga Jenar nyaris tak tahu mana batas aman untuk melangkah. "Kita jalan di tengah, Pak. Hati-hati, jangan terlalu ke pinggir, karena selokannya lebar dan dalam." "Nggih, Mbak." Kali ini Pak ojek yang mengikuti petunjuk Jenar. Setelah sampai di ujung jalan, Jenar membelok ke arah kanan, meninggalkan kawasan perumahan. "Loh, mau kemana, Mbak?" tanya lelaki itu heran. "Rumah saya di sana, Pak." Tunjuk Jenar ke kejauhan. "Memang sudah bukan kawasan perumahan lagi, Pak." "Wah, Mbak kok pemberani ya? Kok berani tinggal di sana?" "Nggih, Pak, kepepet." Jenar tertawa saat menjawab pertanyaan itu. Dulu, memang ia membeli tanah di sana karena harganya yang murah, sepadan dengan isi tabungannya di bank dan uang hasil penjualan perhiasannya. Jenar jadi teringat saat mengunjungi ibunya di kampung mereka. Saat itu, Pak Dewarso, tetangga ibunya, menanyai Jenar, "Tinggal di mana kamu sekarang, Dok?" "Di Jatipati, Pak De." "Kok berani sekali kamu tinggal di sana? Itu kan daerah jin buang anak, daerah yang angker itu." Pak Dewarso mengatakan itu dengan nada tinggi. Jenar hanya tersenyum. Sudah terlanjur tinggal di sana, mau apa lagi? Untunglah
Sang ibu menengahi. Sudah, ndak apa. Tak usah khawatir. Orang kalau niatnya baik, pasti tak akan diganggu. Semakin mendekati rumahnya, semakin Jenar berpikir. Dulu ia membeli tanah dan membangun rumah di atasnya, hanya untuk masa depan kedua anaknya, agar kelak mereka tak terlantar meski Jenar sudah bercerai dengan ayah mereka. Bagi Jenar, itu niat yang baik. Namun mengapa aku sering mengalami gangguan di sana? Batinnya. Mbak tinggal dengan siapa di rumah itu, Mbak? Pertanyaan Pak Ojek membuyarkan lamunan Jenar. Sendiri saja, Pak. Wah, memang saya acungi jempol, kata lelaki itu. Di akhir jalan, air semakin surut. Mereka bisa melihat jembatan kecil di atas parit. Dengan hati-hati, mereka pun menyeberang, keluar dari kawasan perumahan. Kini mereka berjalan di atas jalan paving block yang sebagian sudah rusak. Rumah Jenar persis berada di sudut jalan. Ini lampunya kok mati semua ya, Mbak? Pak Ojek menunjuk beberapa tiang listrik di sekitar rumah itu. Entahlah, Pak. Setiap kali petugas PLN mengganti lampunya, beberapa jam kemudian selalu mati lagi. Mungkin ada yang tidak mau diterangi di pojokan situ. Pak Ojek diam setelah mendengarkan penjelasan Jenar. Silakan masuk, Pak. Saya buatkan kopi. Jenar membuka pintu depan yang langsung menuju ke garasi. Untunglah sepeda motornya masih ada. Mulanya Jenar sudah pasrah. Seandainya saja rumah ini disatroni pencuri dan sepeda motor itu hilang. Tapi siapa pula yang berani menyatroni rumah ini? Saya duduk di sini saja, Mbak. Mbak tinggal sendirian. Saya tidak enak. Nanti jadi omongan orang. Lalu Pak Ojek itu pun duduk di ambang pintu. Jenar masuk ke dalam rumah. Keadaan gelap gulita. Padahal sebelum ia pergi, ia yakin sekali lampu kamar mandi dan ruang tengah sudah dihidupkannya. Saat melewati perumahan, lampu-lampu di teras mereka menyala. Jenar mengeluh dalam hati. Setiap hujan deras, entah mengapa listrik menuju rumah ini selalu mati, sehingga ia harus menelpon tukang listrik untuk membetulkannya. Tapi ini masih dini hari. Tak enak hatinya untuk menelpon tukang listrik itu. Akhirnya, dengan berbekal nyala senter dari gawainya, Jenar menuju ke dapur untuk menjerang air dan mencari lilin. Dapur itu begitu kumuh dan berdebu karena bagian atapnya sedikit terbuka. Rumah ini sudah ia tinggalkan sekitar 6 bulan. Bukan hanya dapur, lantai dan perabotan rumah semua berdebu dan berbau apek. Jenar menemukan tumpukan lilin di laci lemari dapur. Dinyalakannya 3 batang untuk dapur, ruang tengah, dan ruang tamu. Ia membuat 2 gelas kopi dan membawanya ke depan. Dibiarkannya senter di gawainya menyala dan menghadapkannya ke arah dinding di garasi. Mbak ndak takut kalau nanti saya tinggal? Insya Allah tidak, Pak. Masa takut di rumah sendiri? Jawab Jenar sembari tertawa sumbang untuk menutupi rasa takutnya. Ia tak mau lelaki itu terlalu mengkhawatirkannya. Pak Ojek menghirup kopinya hingga habis. Saya pamit, Mbak. Terima kasih kopinya. Jenar bangkit dan mencari-cari kunci sepeda motornya. Awalnya, lelaki itu menolak untuk diantarkan. Namun, Jenar tetap memaksa.
Kasihan sekali membayangkan lelaki renta ini berjalan tersaruk-saruk di kegelapan sendirian. Atau bila ada ular atau hewan berbahaya lainnya, mengingat kawasan ini banyak area persawahan dan hutan. Akhirnya lelaki itu pun menerima bantuannya. Jenar mengeluarkan sepeda motor dan memanaskan mesinnya sebentar. Lalu mereka kembali menempuh jalan yang sama. Di bawah pohon kapuk itu, sepeda motor butut Pak Ojek masih menyandar meski agak oleng. Waktu ia mendorongnya ke jalan raya, Jenar sempat menengok ke atas dahan pohon kapuk itu. Sesosok pocong sedang duduk menggoyang-goyangkan kakinya, mengawasi kepergian mereka. Jenar mengendarai sepeda motornya dengan pelan agar Pak Ojek tak ketinggalan. "Naiki saja motornya, Pak. Nyalakan mesinnya. Nanti bannya saya yang bayar." Lelaki itu menurut. Air sudah surut semata kaki, sehingga sepeda motor mereka tak terlalu terhambat arus air. Setelah menempuh perjalanan sekitar 2 kilometer, akhirnya Jenar melihat ada papan bertuliskan tambal ban di depan sebuah rumah di tepi jalan raya. Meski tak ada tulisan 24 jam, Jenar mencoba peruntungan untuk mengetuk pintu rumah itu. Ternyata pemilik rumahnya sangat ramah dan tak keberatan mengganti ban sepeda motor Pak Ojek saat itu juga. Setelah semuanya beres, Jenar membayar ongkos ganti bannya meski berkali-kali Pak Ojek menolak. Jenar lebih keras memaksanya. Ia membayar ongkos ojeknya dengan jumlah 3 kali lipat dari biasanya. Pak Ojek mengucap terima kasih berkali-kali. Mereka pun berpisah. Jenar mengebut sepanjang perjalanan kembali ke rumah. Setibanya di rumah, Jenar serasa disergap kesunyian. Gerimis sudah reda, bulan mulai muncul lagi. Lilin-lilin masih menyala. Ia menuju ke kamar dengan membawa 2 batang lilin yang menyala. Ia mendesah pelan. Tubuhnya serasa sangat letih dan meriang. Ia hanya berharap sebuah kamar yang hangat dengan tempat tidur bersprei wangi dan bersih. Namun, yang ditemuinya hanyalah kamar yang dingin, berbau lembab dan apak, serta sprei yang berdebu. Ia membuka lemari pakaian dan menarik sehelai kaos yang pertama dilihatnya. Dilepaskannya pakaiannya yang basah dan dibiarkan teronggok begitu saja di lantai. Lalu, ia berganti pakaian dalam dan mengenakan kaos itu. Jenar terlalu letih untuk mencari-cari celana panjang. Dilemparkannya tubuhnya ke atas kasur. Seketika bau debu menguar, membuatnya ingin bersin. Namun hidungnya tersumbat. Flu yang dirasakannya kini semakin parah. Ia menarik selimut hingga menutupi leher. Baru saja memejamkan mata, ia merasakan selimut itu ditarik pada ujung tempat tidur. Jenar terkesiap, namun terlalu lemah untuk bereaksi. "Tolonglah, aku sakit dan lelah. Jangan ganggu." Jenar memohon. Matanya tetap terpejam. Tarikan selimut itu berhenti. Terdengar tawa cekikikan bocah kecil. Hanya sekali. Jenar tak peduli. Kisah ini akan bersambung ke bagian kedua.